Karunia Mutiara Cinta, karya Boys. Bagian 3, episode 1. Peringatan. Membaca dan mendengarkan novel di channel ini dapat membuat perasaan jadi baper. Resiko ditanggung sendiri. Pada suatu malam, rembulan tampak bersinar menyinari malam yang kelam. Di sebuah beranda, Bobby tampak duduk sendiri. Jarinya yang sempurna tampak lincah memainkan alunan nada sedih yang semakin membuatnya terlena, terbayang akan kenangan masa lalu yang begitu indah, dan sekaligus membawanya pada kesedihan yang begitu mendalam. "Nin, kenapa kau begitu cepat meninggalkanku?" tanya Bobby kepada sang pujaan hati yang telah pergi untuk selama-lamanya. Mendadak petikan gitar pemuda itu terhenti, bersamaan dengan tatapan kosong yang memandang ke gelapnya malam. Saat itu keheningan terasa begitu hampa, membelai jiwa yang lara. "Kenapa? Kenapa Nin?" tanya pemuda itu lagi. Saat itu semilir angin sepoi-sepoi tampak membelai rambutnya yang panjang, bersamaan dengan itu udara dingin pun terasa kian menusuk. Tiba-tiba pemuda itu terpejam, bersamaan dengan itu dari kedua matanya tampak mengalir air mata kesedihan. Lalu sambil berlinang air mata, pemuda itu kembali memetik gitarnya. Kini alunan nada sedih kembali terdengar dengan begitu menyayat hati. Sementara itu di tempat lain, Randy terlihat sedang duduk berdua dengan kekasihnya. Saat itu mereka terlihat mesra. "Yul, aku mencintaimu," ucap Randy seraya menggenggam tangan kekasihnya. "Aku juga Kak," balas Yuli seraya tersenyum manis. "Jangan pernah kau tinggal aku lagi Yul." "Tidak akan Kak. Aku senantiasa akan selalu bersamamu." Kini Randy memandang mata kekasihnya, pancaran cahaya cinta tampak membias ke dalam hati sang pujaan. Seiring dengan getaran di jiwanya, Yuli pun tampak terpejam. Lalu dengan serta-merta Randy mencium kening kekasihnya itu dengan mesra. "Aku ingin seperti ini selamanya Yul," ucapnya berbisik. "Aku pun demikian Kak," balas Yuli. Keduanya lantas berpelukan, mengungkapkan segala gelora di jiwa masing-masing, saling menodai hati dan memancing murka Tuhan. Saat itu angin malam yang dingin menerpa keduanya, dan rasa dingin itu dirasakan seperti menyeruak hingga ke bawah kulit. Kini Yuli bersandar di dada kekasihnya. Bersamaan dengan itu Randy tampak membelai rambutnya dengan mesra. "Kak Randy cintaku," ucap Yuli manja. "Apa manisku?" tanya Randy lembut. "Aku sayang padamu," ucap Yuli seraya menggenggam tangan kekasihnya. Lagi-lagi Randy mencium kening kekasihnya. "Aku juga menyayangimu Yul," katanya berbisik. Keduanya terus berkasih sayang hingga malam menjemput pagi. Esok harinya, Bobby sudah berniat untuk pergi ke rumah pamannya yang berada di desa terpencil. Di sana dia ingin mencari kegiatan yang sekiranya bisa mengalihkan segala ingatannya tentang Nina, yaitu dengan memperdalam ilmu agamanya. Begitulah jika hidayah Allah telah datang, menolong seorang anak, buah hati dari seorang ibu yang bertakwa, yang senantiasa mendoakan keselamatan anaknya. "Itu memang yang terbaik Nak," kata ibunya memberi dukungan. "Tapi Bu, Bobby merasa tidak enak jika harus meninggalkan ibu sendirian." "Tidak apa-apa sayang. Di sini kan ada Big Ijah yang selalu menemani ibu." "Bu, sekarang Bobby benar-benar sudah merasa lega untuk meninggalkan rumah. Besok, Bobby akan berangkat menuju ke rumah paman." "Iya sayang. Ibu akan selalu mendoakanmu." "Terima kasih Bu." Setelah berbicara dengan ibunya, Bobby segera berangkat untuk menemui Randy. Setibanya di sana dia langsung menemui pemuda itu dan menceritakan maksud kepergiannya, hingga akhirnya, "Begitulah Ran," kata Bobby mengakhiri ceritanya. "Wah, Bob, aku senang sekali mendengarnya. Aku pikir kau akan terus larut dalam kesedihan." "Tidak Ran, aku tidak mau seperti itu. Biar bagaimanapun, aku harus tetap menjalani kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat." "Benar Bob. Dengan demikian kau bisa lebih berguna untuk agama, nusa, dan bangsa." "Ran, terus terang saja, sebenarnya di pikiranku terlintas juga hal-hal yang sekiranya bisa membawaku kepada hal-hal yang merugikan. Aku pernah berniat untuk bunuh diri, maupun lari kepada obat-obatan terlarang."
Untunglah Allah masih menyayangiku, sehingga aku mempunyai keinginan untuk memperdalam ilmu agamaku di sana. Dan aku percaya, kalau semua itu adalah buah dari doa ibuku tercinta. Tuhan memang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Bob. Dan Dia tentu akan mengabulkan doa seorang ibu yang bertakwa. Aku doakan juga semoga kau bisa cepat dicarikan penggantinya, dan semoga kau bisa sukses memperdalam ilmu agamamu di sana. Terima kasih Ran. Aku juga mendoakanmu. Semoga kau tetap langgeng bersama Yuli. Terima kasih Bob. Tak lama kemudian, Bobby pamit kepada sahabatnya. Kemudian pemuda itu terlihat mengendarai mobilnya dan segera melaju ke Toserba untuk membeli segala keperluannya. Saat itu Randi tampak memandang kepergian sahabatnya dengan sukacita. Dalam hati dia terus berdoa, semoga Tuhan selalu melindungi dan menjadikannya tabah dalam menjalani kehidupan ini. Esok paginya, Bobby berangkat menuju ke terminal bis Kampung Rambutan. Lalu dengan sebuah bis cepat, pemuda itu melaju bersama kisah cintanya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya pemuda itu tiba di tempat tujuan. Saat itu hari sudah mulai menjelang siang, bahkan matahari yang bersinar cerah kian terasa menyengat kulit. Setelah menggendong tas dan mengikatkan selayar di kepalanya, pemuda itu tampak mulai melangkah. Kini pemuda itu sedang menyusuri jalan setapak yang sepi, yang di kanan kirinya tampak berjajar pepohonan lebat. Sementara itu, di kejauhan sayup-sayup terdengar suara tonggeret yang terus mengiringi perjalanannya. Bobby terus melangkah, bahkan dengan penuh semangat dia mulai mendaki bukit yang terjal. Sayangnya ketika baru menempuh separuh jalan, pemuda itu sudah mendapat ujian, saat itu dia merasa kerongkongannya kian bertambah kering. Padahal, saat itu air minumnya sudah habis tak tersisa. Sejenak dia beristirahat sambil mengelap peluh yang bercucuran, sedangkan rasa haus yang dirasakannya terus saja menyiksa. Saat itu Bobby berusaha untuk tabah dan berusaha menyadari kalau semua itu adalah ujian yang harus dihadapinya, hingga akhirnya dia bersemangat kembali dan segera melanjutkan perjalanan. Bobby terus melangkah naik, hingga akhirnya dia mendengar suara gemercik air yang sayup-sayup terdengar di kejauhan. Suara itu, kata pemuda itu seraya buru-buru melangkah ke asal suara. Dan tak lama kemudian, air. Serunya gembira ketika melihat sebuah pancuran bambu yang terus-menerus mengucurkan air. Lalu tanpa buang waktu, pemuda itu segera menghampiri dan menadahkan kedua tangannya. Saat itu juga, air yang begitu jernih tampak mengucur hingga memenuhi kedua telapak tangannya. Kemudian segera diminumnya air itu hingga tak tersisa, sungguh terasa begitu sejuk dan menyegarkan. Setelah puas melepas dahaga, Bobby pun segera membasuh wajahnya. Bersamaan dengan itu, peluh pun sirna berganti dengan kesegaran yang meresap ke pori-pori. Setelah itu, dia segera mengisi tempat minumnya hingga penuh, dan tak lama kemudian dia sudah kembali melanjutkan perjalanan. Setelah lama berjalan, akhirnya Bobby tiba di gerbang desa yang ditandai dengan sebuah jembatan gantung, yang di bawahnya terdapat aliran sungai yang cukup deras. Kini pemuda itu sudah menyeberangi jembatan dan sedang melangkah menyusuri tepian sungai. Ketika tiba di sebuah air terjun kecil, tiba-tiba pemuda itu menghentikan langkahnya. Saat itu di kejauhan, dia melihat seorang gadis yang baru saja turun dari atas kuda. Kini gadis itu tengah duduk di tepian sungai, kedua matanya yang bening tampak menatap ke riak gelombang yang mengalir deras. Wajah gadis itu tampak begitu manis, rambutnya yang ikal mayang terlihat begitu indah, hitam bercahaya. Sungguh hal itu telah membuat Bobby jadi penasaran dan membuatnya ingin sekali berkenalan. Namun tiba-tiba Bobby mengurungkan niatnya, sebab saat itu dia menyadari kalau bukan itu tujuannya datang ke desa itu. Sejenak dia memperhatikan gadis tadi, kemudian dengan segera dia melangkah melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di tepian sungai, si gadis masih duduk terpaku. Matanya yang sayu terlihat berkaca-kaca, sedangkan pikirannya tampak diselimuti awan mendung yang semakin membawanya menerawang jauh ke awang-awang. Pada saat itu,
Rumpun bambu yang tumbuh tampak memayunginya dari terik mentari. Sesekali, semilir angin menerpa rambutnya yang panjang. Kini gadis itu tampak menggigit bibirnya yang tipis, bersamaan dengan itu air matanya tampak menetes membasahi pipi. Rupanya saat itu dia sedang dilanda kesedihan, meratapi sang kekasih yang telah pergi untuk selama-lamanya. Wahai pujaan hatiku, belahan jiwaku, sepertinya aku tidak bisa hidup tanpa dirimu, haruskah aku menyusulmu ke alam sana? Ratap gadis itu sambil terus terisak, lalu dari kedua matanya tampak meluncur sebulir air mata yang terus mengalir hingga ke celah bibirnya. Bersambung ke bagian 3 episode 2.